Bapak Ibu sekalian, ini bagus sekali nih. Kalau setiap orang sholat, dia sadar bahwa dia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi semua yang masuk sholat ini, kalau kita semuanya sadar ketika kita sholat bahwa kita ini sholat, ya karena kita ini abdun, ya kita ini hamba. Jadi sholat itu sebenarnya adalah implementasi status hamba yang sempurna. Coba misalnya kalau kita sujud, sujud itu kan hamba. Paling sederhana itu kalau hamba itu artinya ada ma'budnya, ada yang disembah. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting sekali. Sangat berpengaruh terhadap jiwa kita. Ketika seseorang itu salat, dia harus sadar bahwa dia itu salat karena dia hamba. Artinya kalau dia hamba tidak ada nilainya. Kalau kita hamba, kenapa harus arogan? Kenapa harus angkuh? Ya. Ketika kita salat, sepatutnya semua atribut dan gelar itu hilang. Itu kan? Jadi mulai misalnya Pak RT sampai presiden, mulai manajer, direktur itu semuanya hilang. Karena kenapa? Yang begini-begini sudah tidak berlaku ketika orang masuk di masjid atau ketika orang memasuki salat itu. Coba bayangkan, begitu kita mengatakan Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Allahu Akbar. Tuhan itu adalah maha besar. Artinya kita ini tidak ada apa-apanya karena kita kecil. Meskipun kita presiden, kita gubernur, kita bupati, kita punya kekayaan, kita punya aset. Karena kita hamba tidak ada nilainya jadinya. Untuk apa angkuh? Untuk apa arogan? Nah kalau orang sudah tidak arogan, sudah tidak angkuh, berarti itu sebuah karakter sedang terjadi, pembentukan karakter sedang terjadi. Nah itu luar biasa kan? Luar biasa pengaruhnya sholat. Kalau kita sadar, masalahnya banyak orang sholat tidak sadar. Itulah, jadi rutinitas saja. Padahal ulama kita sudah mengupas ini, bahwa kalau Anda menginginkan sholatnya berkualitas dan berpengaruh pada karakter Anda, ketika Anda sholat itu harus hadir itu. Hikmah-hikmah itu harus dihadirkan. Ya kan? Nah, jadi hawiyah hakikiyah. Kita ini punya substansi itu adalah hamba. Hamba nggak ada nilainya. Ya kan? Karena hamba itu harus sujud, harus taat gitu. Yang taat itu ya berarti dia punya minus, dia punya sesuatu kekurangan di situ. Kalau orang punya kekurangan, untuk apa? Dia sombong, dia angkuh dan lain sebagainya.